Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik-baik semua kan? Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan memasuki pembelajaran bab 4, yaitu tentang suhu dan perubahannya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam bab suhu dan perubahannya ini? Untuk itu perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran dari bab suhu dan perubahannya yaitu yang pertama, menjelaskan konsep pengertian suhu. Yang kedua, menjelaskan macam-macam termometer. Yang ketiga, mengkonversikan skala suhu termometer. Suhu merupakan tingkat atau derajat panas suatu benda. Suhu benda berkaitan dengan gerak partikel suatu benda. Jika benda suhunya semakin tinggi, maka gerak partikel benda semakin cepat. Pada indera perasa manusia dapat merasakan panas dingin, namun indera perasa manusia tidak dapat mengukur suhu dengan tepat. Maka diciptakanlah alat untuk mengukur suhu dengan tepat, yaitu yang disebut termometer. Baik, kita akan bahas tentang termometer. Jenis-jenis termometer berdasarkan penyusunnya. Yang pertama, termometer zat cair. Termometer zat cair merupakan termometer yang penyusunnya atau pengisinya dari zat cair. Yang kedua, termometer bimetal. Termometer bimetal merupakan termometer yang terbuat dari logam atau zat padat. Yang ketiga, termometer kristal cair. Termometer kristal cair merupakan termometer yang terbuat dari kristal cair. Nah, dari tiga termometer ini kita bahas termometer zat cair. Syarat-syarat zat cair pengisi termometer. Yang pertama, pemuaiannya teratur. Yang kedua, tidak membasahi dindingnya. Yang ketiga, mudah dilihat. Dari tiga syarat zat cair pengisi termometer ini, maka zat cair yang memenuhi ketiga syarat ini adalah raksa dan alkohol. Prinsip kerja termometer zat cair merupakan pemuaian volume zat cair. Pada skala suhu termometer ada 4, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dari 4 skala suhu ini, kita sudah mengenal Celcius, Reaumur, Fahrenheit. Ini sudah dipelajari di SD. Nah, sekarang kita akan melihat konversi termometer. Dari 4 termometer itu ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, di mana kita akan melihat titik tetap atas dan titik tetap bawah masing-masing termometer. Titik tetap bawah ini diambil pada saat es mencair, sedangkan titik tetap atas diambil saat air mendidih. Kita lihat yang Celcius, pada saat air mendidih atau titik tetap atas menunjukkan angka 100, sedang titik tetap bawahnya menunjukkan 0. Pada Fahrenheit, titik atasnya menunjukkan angka 212,
sedang titik bawahnya menunjukkan 32. Pada reamur, titik atasnya menunjukkan angka 80, sedang pada titik bawahnya menunjukkan angka 0. Nah, sedangkan pada termometer skala Kelvin, titik atasnya menunjukkan angka 373, sedang pada titik bawahnya menunjukkan angka 273. Nah, dari titik tetap atas dan titik tetap bawah masing-masing termometer, maka nanti kita bisa buat perbandingannya, yaitu antara Celsius, reamur, dan Fahrenheit. Di mana perbandingan Celsius banding reamur banding Fahrenheit sama dengan 5:4:9. Lalu bagaimana dengan skala Kelvin ini? Untuk Kelvin hanya bisa dikonversi dengan Celsius, yaitu T Kelvin atau suhu Kelvin sama dengan T Celsius atau suhu Celsius ditambah 273. Suhu Kelvin sama dengan suhu Celsius ditambah 273. Atau kalau kita balik, T Celsius, suhu Celsius sama dengan suhu Kelvin dikurangi 273. Baik, lebih lanjut kita akan lihat contoh soalnya. Yang pertama, misalnya 60 derajat Celcius berapa reamur? Untuk mengubah ini, kita harus ingat perbandingan yang tadi. Kita ingat bahwa Celcius perbandingannya 5, reamur 4. Maka untuk mengubahnya, karena ini yang ditanya reamur yang kita tulis dulu, yaitu 4 per Celciusnya 5. Berarti 4/5 dikalikan suhu Celciusnya 60. Kita hitung 4/5 kali 60 sama dengan 48. Sehingga 60 derajat Celcius sama dengan 48 derajat reamur. Contoh yang kedua, 113 derajat Fahrenheit sama dengan titik-titik derajat Celcius. Untuk mengerjakan, kita juga harus ingat perbandingan yang tadi. Kita ingat Fahrenheit itu 9, Celcius 5. Karena yang ditanya Celcius, kita tulis yang Celciusnya dulu, yaitu 5 per Fahrenheitnya 9. Berarti 5/9 dikali Fahrenheitnya 113. Berarti 113 dikurangi dulu 32. Karena titik bawah Fahrenheit 32 ya. Nah, 113 dikurangi 32, kita kerjakan dulu. Sehingga menjadi 5/9, ini kita kurangi, 113 kurangi 32 sama dengan 81. Sehingga 5/9 kali 81. Kita hitung 5/9 kali 81 sama dengan 45. Jadi, 113 Fahrenheit sama dengan 45 derajat Celcius. Baik, kita lihat contoh yang ketiga. Sekarang yang Kelvin. 45 derajat Celcius berapa Kelvin? Kita ingat dulu, Celcius untuk menjadi Kelvin itu tinggal Celcius ditambah 273. Maka jadinya 45 Celciusnya tinggal ditambah 273 sama dengan 318. Jadi 45 derajat Celcius sama dengan 318 Kelvin. Kita lihat contoh yang keempat. 295 derajat Kelvin berapa derajat Celcius?
Kita ingat, kalau Kelvin menjadi Celsius tinggal dikurangi 273, sehingga menjadi 295 dikurangi 273. Kita hitung sama dengan 22. Jadi 295 Kelvin sama dengan 22 derajat Celcius. Baik, kita lihat contoh yang kelima. 77 derajat Fahrenheit berapa derajat Kelvin? Nah, kita ingat bahwa Kelvin ini hanya bisa diubah dari Celsius. Maka kita tidak bisa langsung mengubah Fahrenheit ke Kelvin. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya, kita lihat langkah yang pertama dulu. Langkah pertama, kita ubah dulu Fahrenheit ke Celsius. Nah, berarti dari 77 Fahrenheit ini kita ubah ke Celsius dulu, sehingga menjadi 5/9 dikalikan 77 kurangi 32. Ini kita hitung dulu, 77 kurangi 32, sehingga menjadi 5/9 dikali 45. 5/9 kali 45 sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, ini sudah jadi Celcius. Ketika sudah jadi Celcius, baru kita ubah menjadi Kelvin. Maka langkah yang kedua, kita ubah dari Celcius ke Kelvin. Celcius ke Kelvin tinggal ditambah 273, sehingga menjadi 25 ditambah 273 sama dengan 298 Kelvin. Jadi 77 derajat Fahrenheit sama dengan 298 Kelvin. Demikian, kita sudah belajar tentang suhu dan perubahannya. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, anak-anak bisa membaca modul yang sudah dibagikan. Namun, kalau masih ada pertanyaan, bisa menghubungi Pak Kris lewat WA, chat, atau feed call. Untuk pertemuan berikutnya, kita masih tetap membahas bab 4, yaitu tentang pemuaian. Demikian, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.